Nah, ketika kami ke sana itu ada satu kegiatan. Yang pertama, Bupati mengumpulkan semua apa namanya kecamatan dan hadir. Kemudian sebelumnya dilakukan satu pencerahan analisis dari teman-teman YLPAI, dari teman-teman Walhi dan lain sebagainya, yang intinya menyoroti persoalan-persoalan yang sebelumnya sudah terjadi pada Bupati Trenggalek sebelumnya. Nah, ketika sampai pada periode yang Bupati sekarang ini, kemudian dilakukan kajian, hasil kajiannya, kemudian menghasilkan satu kesimpulan. Kesimpulan itu sebagaimana yang secara garis besar yaitu penolakan terhadap perpanjangan izin yang dulu sudah diproses oleh Bupati sebelumnya. Ada pernyataan resmi dari Bupati dan didukung oleh masyarakat sipil ditujukan kepada Menteri ESDM. Nah, kami melihat dari masyarakat sipil itu, Walhi dan sebagainya, melihat persoalan ini persoalan yang kemudian simpulannya sebagai berikut, yaitu terang-terangan telah terjadi pendisfungsian moralitas konstitusi dasar kita, khususnya yang terkait dengan bab 1, pasal 1, ayat 2, di mana yang berdaulat itu adalah rakyat. Tapi daulat dalam hal ini yang terkait dengan pasal 33, di mana negara berkewajiban menguasai untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan korporasi, tidak sama sekali. Nah, itu pun negara menguasai, ya, bukan memiliki. Nah, paling tidak dari dua pasal ini kajian-kajian kami lintas disiplin lintas LSM saat itu bersama Bupati dan seluruh camat menyimpulkan bahwa pimpinan Pusat Muhammadiyah juga akan memberikan sikap kepada Presiden dan seterusnya sebagai respon dari surat resmi dari Bupati yang sekarang ini kepada Menteri SDM. Dan surat itu sudah kita kirim dan kemudian berikutnya adalah gerakan advokasi yang dilakukan oleh unsur-unsur masyarakat di mana di Trenggalek sekarang ini sampai besok kemungkinan besar itu merupakan gerakan yang kami memaknainya sebagai bentuk benih-benih gerakan demokrasi yang muncul dari akar rumput dan menyatu dengan sikap yang concern dari Bupati. Panjang kami berdiskusi dengan Bupati saat itu, yang intinya memang kita melihat persoalan ini persoalan yang berpusat pada hulunya. Hulunya itu adalah di sekitar kekuasaan pusat, yaitu istana dan segala menteri yang terkait. Nah, lalu pertimbangan yang kedua, mencegah semaksimal mungkin, jangan sampai ini dipaksakan, karena berdasarkan kajian yang kompeten, kalau ini dipaksakan, perpanjangan itu akan terjadi satu efek lingkungan fisik, dan itu berdampak pada lingkungan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kesimpulannya, pimpinan pusat merespon, memberikan respek apresiasi yang tinggi kepada Bupati beserta masyarakat setempat, dan kami lalu secara resmi menerbitkan surat kepada Presiden untuk bisa melakukan langkah-langkah yang serius, yang lengkap, yang terbuka gitu, untuk memerintahkan pada Menteri SDM melakukan penyetopan terhadap perpanjangan izin tersebut. Demikianlah garis besarnya. Terima kasih Pak Rektor dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Busro Mukodas. Satu highlight pentingnya bahwa kekerasan dan kasus-kasus lingkungan hidup hampir terjadi berulang. Wadas, Banyuwangi, Pakel, dan kemudian terakhir di Trenggalek ini punya satu kesamaan soal disfungsi moralitas terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar kita. Bersama kita ada 4 warga. Saya mulai langsung saja dari paling kiri, akan banyak juga bicara bagaimana ekosistem KARS menjadi penting dalam lingkungan hidup dan sosial masyarakat, khususnya di Trenggalek. Kami persilakan Mas Jim. Terima kasih Mas Wahyu. Mungkin saya akan sedikit cerita soal kondisi Trenggalek ya, kawasan yang ada di Trenggalek. Trenggalek itu kita
telah melakukan bareng-bareng waktu itu sama Kementerian Lingkungan Hidup, terus ada BKSDA, ada waktu itu direktoratnya BPEE, ada P3E Jawa, terus Perhutani dan segala macam. Dan dari sisi masyarakat juga ada kelompok speleologi yang terlibat dalam delineasi ekosistem kars. Kegiatan ini dilakukan di tahun 2017 dan akhirnya tahun 2018 itu keluar dokumen penataan pengelolaan ekosistem kars yang luasan wilayah ekosistemnya 53.000 lebih gitu. Dengan ada beberapa fungsi lindung dan fungsi budidaya. Cuman di sini yang menjadi penting adalah ketika 2017 kita menyadari bahwa akan ada perubahan rencana tata ruang wilayah yang ada di Trenggalek. Ketika kita melihat Perda RT/RW-nya Trenggalek 2012-2032 itu ada yang namanya kawasan lindung geologi dalam RT/RW yang disebut disebutnya di RT/RW Trenggalek itu kawasan lindung kars. Itu seluas 10.000 sekian. Data ini itu menggunakan hasil evaluasi dari KBHK-nya Badan Geologi di tahun 2012 yang memisahkan batuan gamping itu ada yang batuan gamping kars dan batuan gamping non kars. Secara kepentingan di geologi itu ya cuman batuannya saja. Nah, kalau kita kami melihat akan ada perubahan dan penyusutan wilayah kars itu, akhirnya sudah juga ada dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan delineasi. Kita ikat pemerintah daerah waktu itu dengan adanya MOU antara pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk penataan pengelolaan ekosistem kars Trenggalek secara lestari dan berkelanjutan. Dari sini proses akhirnya kita ketahui juga bergerak di 2021. Bergerak di 2021 kita dapat informasi bahwa IUP-OP-nya PT SMN itu sudah terbit gitu. Makanya hal ini menjadi sebuah bukti kecurigaan kami di 2017 bahwa akan ada perubahan RT/RW itu dan penghilangan kawasan lindung kars yang ada di Trenggalek itu untuk mengakomodir kepentingan tambang ini. Karena secara peraturan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan lindung geologi itu tidak boleh dilakukan pertambangan. Sama sekali, dilarang. Pertambangan yang ada di wilayah lindung geologi itu dilarang. Karena ada penyusutan dan ada data itu akhirnya rame nih gitu. Dan akhirnya itu yang membuat RT/RW Trenggalek juga salah satunya berlarut-larut. Di terakhir waktu itu kami juga diajak sama Bapeda Litbang tahun kemarin 2021 itu ada bahasanya diskusi kecil untuk persiapan bagaimana penataan pola ruang yang ada di RT/RW Trenggalek. Tapi itu dengan ATR BPN ya, dengan Kementerian ATR BPN. Cuman waktu itu ketika memasuki sesi di mana harus melakukan delineasi pola ruang, kami memunculkan pertanyaan itu soal wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT SMN ini gitu. Ternyata waktu itu jadi ramai lagi karena ATR mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau ada WIUP segitu luasnya di 9 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada. Akhirnya ramai lagi tuh, sampai sekarang berlarut-larut ATR itu. Makanya kemarin kita juga ke Kementerian ATR BPN untuk meminta Menteri untuk mereview ulang bagaimana nih Perda RT/RW-nya Trenggalek. Sementara dalam prosesnya Perda RT/RW itu sendiri itu sudah disahkan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
itu di 2020 akhir itu sudah disahkan. Seharusnya dia cuma tinggal review saja di provinsi dan itu diundangkan. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak. Nah, ada kepentingan yang besar lagi dari pemerintah provinsi untuk memaksa kabupaten memasukkan WIUP itu ke dalam RT/RW-nya. Sementara Bupati bersikuku bahwa ketika pengesahan di tahun 2020 itu tidak ada sejengkal pun peruntukan untuk kawasan pertambangan emas. Nah, ini masih belum selesai nih permasalahan ini sampai sekarang. Berkaitan dengan soal KARS yang menjadi benteng terakhir pertahanan teman-teman untuk memperjuangkan ruang hidupnya gitu, karena jasa lingkungan yang diberikan oleh ekosistem KARS ini sangat besar, baik jasa jasa air maupun biota. Ini menjadi penting untuk kehidupan masyarakat yang ada di wilayah Trenggalek. Makanya kami sebagai masyarakat yang memperhatikan permasalahan ini selalu mempertahankan hasil kajian atau dokumen dari Kementerian Lingkungan Hidup. Karena kalau kita berbicara lingkungan ya tentu saja kita berbicara ekologi. Kira-kira itu mungkin dari saya sebenarnya. Terima kasih. Sebelumnya karena ini mohon perkenalkan diri dan bercerita soal KARS dan speleologi karena pasti teman-teman ini singkat saja sebelum kita ke Pak Rektor. Oke, kalau saya sendiri Mukti Satiti, saya kebetulan ya bukan kebetulan sih, saya didapuk sama teman-teman di organisasi Indonesia Speleological Society atau Masyarakat Speleologi Indonesia untuk menjadi ketua di pengurus daerah Jawa Timur. Periodenya unlimited katanya, Bang. Nah, itu. Jadi ya saya sendiri itu terbentuk atau secara badan hukum dia berdiri di tahun 2015. Nah, karena ada organisasi yang juga bergerak di speleologi. Cuman kita lebih menspesifikkan bahwa kita akan lebih banyak di kajian-kajian dan soal ilmu pengetahuan. Makanya kita punya beberapa hal yang soal kelas-kelas tematik speleologi. Dan itu yang kami lakukan di Trenggalek waktu itu. Jadi terkait dengan speleologi dan karstologi ini secara keilmuan memang belum ada jurusannya ya. Di kampus-kampus dimanapun belum ada jurusannya. Dan di Kementerian Lingkungan Hidup sendiri membahas soal KARS itu baru di tahun ada dalam bagian direktorat itu baru di tahun 2014. Jadi beriring bahwa harus perlu adanya kajian-kajian soal KARS karena selama ini soal KARS itu hanya ada di Badan Geologi. Cuman kalau di Badan Geologi dia hanya mengacu pada batuannya saja, bukan pada jasa lingkungan, karena mereka tidak memetakan bagaimana air, asalnya dari mana air, tangkapan air bagaimana, hubungan biota dan vegetasi yang ada di KARS itu dengan kehidupan bagaimana, itu Badan Geologi tidak masuk ke sana gitu. Makanya Kementerian Lingkungan Hidup lah yang mengakomodir itu. Jadi jasa lingkungan memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan yang ada di wilayah Trenggalek khususnya. Makanya ya gimana ya, KARS itu sesuatu yang baru deh. Kayaknya di Indonesia ini pun juga. Disiplin ilmu pengetahuan. Ya, dalam disiplin ilmu pengetahuan pun juga sesuatu yang baru. Apalagi di masyarakat itu sangat baru sekali. Dan ketika kita berbicara KARS juga di Trenggalek waktu itu masih pemerintah pun juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal KARS ini gitu. Nah, akhirnya cuman yang menjadi karena ketidaktahuan itu dalam Perda RT/RW yang ada di Trenggalek yang menggunakan evaluasi Badan Geologi tahun 2012 itu
ditetapkanlah kawasan lindung kars dalam Perda RT RW 2012-2032 itu sebesar 10.300 berapa gitu ya, saya lupa ya datanya. Nah, itu menggunakan evaluasi Badan Geologi tahun 2012 yang mengatakan, yang memisahkan antara batuan gamping yang non-kars dan batu gamping kars. Memang layer utamanya adalah batuan gamping ya. Kalau kars itu batuan gamping, dia batuan karbonat lah gitu. Yang mengalami pengikisan segala macam, dia membentuk ruang-ruang konduit lah gitu, yang mengalirkan air yang dari atas dia masuk ke ponor-ponor atau luang-luang, dia menyimpan di dalamnya dan kemudian mengalirkan menjadi mata air di ruang-ruang yang ada di bawahnya. Sebenarnya banyak pegunungan-pegunungan ini. Kalau dalam RT RW sendiri, dia adalah kawasan khusus yang memiliki fungsi lindung untuk kawasan yang bermanfaat bagi kawasan di bawahnya kalau nggak salah ya. Nah, itu menjadi kuncian gitu. Dan ya itulah mungkin. Matur suwun Mas J. Mukti. Kalau tadi banyak di konteks ekosistem kars, selanjutnya langsung saja ke kiri ke Mbak Ripto sekaligus memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Busro Mukodas yang saya hormati dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, kawan-kawan dari PES, juga dari Eksekutif Nasional Walhi, dan juga kawan kami dari Aliansi Rakyat Trenggalek yang terdiri dari 25 organisasi maupun CSU. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Fatayat, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Kader Hijau Muhammadiyah, ada juga kawan-kawan dari NGO. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan terkait dengan apa yang kami lakukan bersama ART Trenggalek, Aliansi Rakyat Trenggalek, untuk hari kedua hari ini. Jadi kemarin kami mendatangi untuk beraudiensi dengan Dirjen Minerba ESDM, Kementerian SDM, dan juga kami lanjutkan untuk beraudiensi dengan Kementerian ATR BPN. Dan hari ini kami mendatangi untuk beraudiensi dengan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada konferensi pers kesempatan kali ini, bahwa dengan adanya izin usaha pertambangan operasional produksi terhadap eksploitasi emas di Kabupaten Trenggalek yang memiliki konsensi wilayah sebesar 12.812 hektar di 9 kecamatan Kabupaten Trenggalek dari 14 kecamatan yang ada. Jadi bagi kami konsensi wilayah pertambangan yang luasnya 12.000 ini ada potensi-potensi yang bisa mengganggu terhadap ekosistem lingkungan yang ada. Karena meskipun izin itu terbit sejak 24 Juni 2019, saat ini eksploitasi itu belum dilaksanakan. Ada beberapa hal yang dilanggar dalam proses penerbitan IUP-OP ini. Yang pertama adalah pelanggaran terkait dengan kawasan lindung yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap kawasan lindung situs cagar budaya, yaitu Empu Sendok, yang itu berada di Kecamatan Kampak, yang tahap awal ini menjadi wilayah yang akan dieksploitasi, khususnya di Kecamatan Kampak, di Desa Ngadimulyo dan Desa Karangrejo. Di mana situs cagar budaya ini memang harus dilindungi, tidak boleh dijadikan kawasan budidaya, karena ini menjadi cikal bakal yang seharusnya dijadikan awal sejarah, penulisan sejarah berdirinya Trenggalek itu mengacu dari situ. Tapi karena itu tidak terbaca
tanggalnya, maka hari jadinya tidak mengacu pada situs cagar budaya yang berada di Prasasti Kampa, tetapi mengacu pada Prasasti Kamulat. Nah, tetapi dari sisi usia, memang situs cagar budaya Prasasti Kampa ini lebih tua dari sisi usianya, sehingga karena ini berada di lokasi konsesi wilayah yang akan ditambang, ini terjadi pelanggaran terhadap situs cagar budaya. Yang kedua, ada juga pelanggaran terhadap kawasan lindung yang terkait dengan ini, das daerah aliran sungai. Ada das Brantas, ada das Tumpak Nongko, ada das Konang, ada das Panggul, dan satunya adalah das Ngemplak. Ada 5 das aliran sungai yang hulunya itu berada di kawasan hutan. Sehingga kalau ini sampai dilakukan proses eksploitasi terhadap tambang emas ini, akan melakukan satu proses pelanggaran, karena di dalam ketentuannya daerah aliran sungai termasuk di satu sepadan sungai ada sempadan mata air itu merupakan kawasan lindung yang tidak bisa serta-merta dirubah menjadi kawasan budidaya. Berikutnya adalah pelanggaran terhadap kawasan yang seharusnya dipertahankan, dilindungi, adalah kawasan yang rawan longsor. Karena apa? Di dalam konsesi wilayah ini berada di kawasan dataran tinggi, pegunungan, termasuk di situ di dalam peta itu, di situ ada peta-peta yang menjadi kawasan lindung karena rawan longsor. Tingkat kemiringannya lebih dari 40%. Nah, sehingga kalau itu sampai dilakukan ekstraktif terhadap tambang emas ini akan mengancam terhadap terjadinya bencana longsor. Bahkan pada saat ini sebelum eksploitasi itu dilakukan, secara real ketika terjadi volume hujan yang begitu tinggi curahnya, kemarin di Watulimo termasuk juga di Pogalan, Trenggalek, itu sudah mengalami bencana banjir. Dari bencana banjir itu yang terjadi di Kabupaten Trenggalek dalam periode terakhir ini menjadi siklus banjir yang terbesar selama 16 tahunan. Sehingga dari banjir itu termasuk pergerakan tanah longsor tadi ada 65 pergerakan tanah yang sudah retak-retak dan juga terjadi kelongsoran di Kabupaten Trenggalek yang terdistribusi di 23 desa. Ada korban 117 KK dan 165 yang mengungsi. Ini barangkali menjadi perhatian serius kami. Kenapa kami melakukan upaya untuk penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Terus kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas J bahwa di samping kawasan lindung yang saya sebutkan tadi juga ada kawasan lindung ekosistem esensial KARS, di mana dalam studi KLHK tahun 2018 kawasan ekosistem esensial KARS di Kabupaten Trenggalek itu luasnya ada 53.506,67 hektar. Jadi luas sekali. Di mana dari luas itu semuanya hampir berada di kawasan konsesi yang menjadi rencana eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Nah, inilah yang saya kira perlu kita pertahankan karena ini bagian dari ruang hidup yang harus dipertahankan oleh masyarakat Trenggalek. Karena KAS adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalau sampai itu terusik dengan industri ekstraktif yaitu tambang emas, ini akan bisa terjadi ancaman kelangkaan air. Karena Trenggalek itu ketika musim hujan itu rawan terhadap terjadinya banjir, tanah longsor, tetapi ketika kemarau maka itu kekeringan. Nah, ini yang saya kira kita sepakat bahwa kita bisa hidup tanpa emas, tetapi kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Ini bagian dari komitmen yang harus kita bangun. Terus kemudian yang juga sangat kami
concern terhadap persoalan kawasan lindung di sini adalah terkait dengan kawasan lindung yang menjadi ruang hidup kami adalah kawasan hutan lindung. Jadi hutan lindung yang di Kabupaten Trenggalek ini juga bagian dari ekosistem, di mana hutan itu, kalau kita berbicara hutan, seharusnya hutan itu adalah ada flora, ada fauna, dan di situ yang lebih penting adalah ada masyarakat sekitar desa hutan. Nah, sehingga ekosistem ini harus kita bangun. Jangan sampai salah satunya ini kita usik sehingga bisa mengancam terhadap keberlangsungan ekologi yang itu menjadi ruang hidup bagi manusia. Saya kira itu, nanti kita bisa saling berdiskusi, termasuk juga tata ruang. Sebelumnya Pak Repto perkenalkan dan nama lengkap, biasanya teman-teman media butuh. Oke, nama saya Suripto, saya dari pimpinan daerah Muhammadiyah Trenggalek. Kami juga salah seorang pegiat NGO dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Trenggalek. Saya juga nyambi di akademisi. Saya ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Matur suwun. Lanjut ke Bu Dian, dimulai dengan perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, selamat sore. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ani Netifatun Naima. Saya adalah perwakilan dari masyarakat warga yang terdampak oleh tambang emas di Trenggalek. Iya, untuk yang pertama tentunya saya akan memberikan informasi sedikit bagaimana keadaan di desa saya. Saya berada di Desa Sumberbening di Kecamatan Dongko yang merupakan salah satu kecamatan yang akan ditambang oleh PT SMN. Dan untuk desa kami sendiri, tentunya masyarakat itu bergantung pada lingkungan sekitar. Mulai dari pekerjaan dan penghidupan, semuanya itu memang kami itu bergantung dari lingkungan kita, dari tempat tinggal kita. Tentunya karena dari masyarakat itu sendiri tahu bagaimana pentingnya lingkungan dan lingkungan itu sendiri menjadi mata pencaharian dari warga semuanya. Warga dengan inisiatif sendiri ataupun memang dari kesadaran diri sendiri tetap menjaga kelestarian alam. Hal ini dibuktikan dari apa? Hal ini tentunya dibuktikan dari beberapa prestasi tentang menjaga lingkungan. Bagaimana kategori-kategori yang telah diraih oleh masyarakat khususnya dari Desa Sumberbening dalam menjaga lingkungan. Pernah dua kali untuk Desa Sumberbening itu meraih penghargaan sebagai Desa Adipura. Dan karena sudah 2 kali mendapatkan predikat Adipura itu, kemudian desa kami juga mendapatkan kategori desa Desa kami mendapatkan predikat desa bersemi, dan juga yang terakhir desa kami itu mendapatkan proklim dari pusat yang kemarin juga langsung meninjau langsung ke desa kami. Tentunya perayaan penghargaan yang telah kami dapat, tentunya itu membuktikan bahwa masyarakat warga Sumberbening itu sangat peduli dengan lingkungan, bagaimana menjaga lingkungan agar tetap menjadi lingkungan yang baik. Dan dari hal itu, maka dari itu, dengan adanya informasi, isu-isu terkait tentang tambang itu sendiri, maka masyarakat Desa Sumberbening khususnya, karena di sini saya sebagai perwakilan dari desa yang terdampak ya, tentunya sangat mengkhawatirkan ancaman-ancaman yang akan terjadi jika penambangan emas yang ada di Trenggalek itu benar-benar dilaksanakan. Karena apa? Yang pertama tentunya desa kami memiliki sumber mata air yang pada saat di musim kemarau, air-air dari Desa Sumberbening itu bisa didistribusikan kepada desa-desa lain. Dan itu sangat membantu desa lain. Dan ketika ada tambang ini nanti yang akan datang ke Trenggalek, tentunya ini akan menjadi ancaman besar bagi warga Trenggalek khususnya, warga Trenggalek umumnya dan dari desa saya khususnya. Dan selain itu, seperti yang telah disampaikan dari narasumber yang sebelumnya, bahwa di hari-hari ini
Kecamatan Dongko merupakan salah satu kecamatan yang terdampak dari bencana banjir dan tanah longsor. Kalau di daerah Kecamatan Dongko itu memang bencana yang paling besar yaitu pergeseran tanah yang mengakibatkan tanah longsor. Dengan adanya fakta-fakta seperti ini, maka masyarakat pun, warga pun sudah mengetahui, oh bagaimana nanti dampak ketika tambang itu bisa sampai ke Trenggalek. Jadi tanpa ada emas pun yang ditambang di Trenggalek, sudah banyak sekali bencana yang ada di tempat kami. Maka ini akan menjadi perhatian besar bagi kita semua untuk berkomitmen agar tambang itu bisa kita tolak. Dan itu tadi sekilas bagaimana keadaan yang ada di tempat kami, dan besar harapan saya selaku warga yang terdampak tentunya tambang emas ini tidak akan ada di Trenggalek, seperti itu. Karena seperti kita ketahui bersama, dengan adanya tambang ini, seperti yang teman-teman Aliansi Trenggalek mengatakan bahwa menyerahkan mengizinkanlah bahasanya. Kalau seumpamanya memang tambang emas itu memang sampai ada di Trenggalek, berarti sama dengan kita bunuh diri, karena kehidupan kita itu hidup dari lingkungan dari Trenggalek itu sendiri, dari lingkungan Trenggalek itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mas. Matur suwun. Sesudah tadi disinggung soal tambang emas sama dengan bunuh diri, kita masih ingat beberapa waktu lalu banjir cukup besar di hampir seluruh wilayah Indonesia dan salah satunya Trenggalek yang cukup masif. Monggo dilanjut dan jangan lupa dimulai perkenalan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini, baik kepada narasumber dan juga penyedia acara ini, juga teman-teman dari pers yang memberi kesempatan bagi kami Aliansi Masyarakat Trenggalek untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang kami bawa dari masyarakat kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Mening Tias, saya dari Aliansi Masyarakat Trenggalek, yaitu keterwakilan perempuan. Saya juga seorang akademisi dan juga peneliti. Adapun kajian yang saya bidangi yaitu kajian kaitannya dengan perempuan. Jadi kaitannya dengan hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini tidak lepas dari hal-hal yang saya suarakan, yaitu perspektif feminis itu. Jadi kalau tadi Mas J sudah memaparkan kaitannya wilayah, kemudian Pak Ripto menceritakan juga kaitannya dengan hal-hal apa saja yang kemudian menjadi potensi bencana, dan juga Mbak Ani menjelaskan kaitannya dengan dampak yang terjadi pada daerahnya dan potensi daerah, maka dalam konteks ini saya selaku pengkaji kajian perempuan ingin menyatakan apabila tambang ini benar-benar terjadi, itu akan memiliki dampak besar terhadap perempuan. Hal ini ketika kita kembali pada konteks masyarakat kita mengenal bahwa kita tinggal di masyarakat patriarki, di mana kerja-kerja perempuan adalah kerja-kerja domestifikasi. Jadi kerja-kerja dapur, kerja-kerja pelayanan, kemudian kerja-kerja dalam konteks bersih-bersih dan yang lain-lain, tentu ini tidak pernah lepas dari kerja-kerja perempuan. Nah, dalam konteks kerja-kerja perempuan inilah, maka titik berangkat saya mewakili hak-hak perempuan dan juga suara yang ingin saya sampaikan. Jadi, ketika sumber daya alam ini akan rusak, yang tentu saja kita titik berangkatnya yaitu dari pertambangan tadi ya, tentu perempuan yang akan mengalami berbagai kesengsaraan yang berlapis, akan kesulitan air, kemudian dampak-dampak ini juga berimbas pada hal-hal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Itu dalam konteks perempuan. Kemudian saya juga berangkat dari masyarakat Watulimo, yang mana masyarakat Watulimo ini adalah salah satu daerah yang terdampak pada bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Jadi di daerah saya itu kemarin baru saja ada bencana banjir bandang yang berimbas pada rumah-rumah warga dan juga fasilitas-fasilitas umum. Kemudian tanah longsor yang merusak rumah-rumah dan juga lahan-lahan pertanian, dan juga tanah bergerak, yang mana tanah bergerak ini kemudian membuat rumah-rumah ini retak. Nah, kalau berpijak dari kondisi alam semacam ini, tentu kita tahu bahwa sebelum ditambang saja beberapa titik atau beberapa daerah di Trenggalek itu sudah mengalami kerusakan yang itu menyebabkan banyak sekali kerugian. Nah,
Jadi kita bisa bayangkan apabila tambang ini benar-benar terjadi, berapa banyak hal yang kita korbankan lagi. Jadi kita sudah mengorbankan korban. Nah, seperti ini. Jadi benar yang diutarakan Pak Ripto tadi bahwa masyarakat kita hari ini sudah sejahtera dan mereka butuh air. Mereka tidak bisa hidup tanpa air, tapi mereka bisa hidup tanpa emas. Seperti itu. Jadi saya harap kita mungkin yang duduk pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang memiliki perspektif yang sama bahwa izin yang diberikan kepada pertambangan itu tidak akan membawa dampak baik bagi masyarakat sekitar. Ya mungkin yang memiliki dampak baik adalah pengusaha itu sendiri, karena kalau kita bicara mengenai tenaga kerja, tentu orang-orang yang tinggal pada konteks lingkungan pertambangan itu tidak akan banyak menyerap tenaga kerja yang sifatnya tenaga ahli. Itu. Jadi saya juga kemarin saya sama Mas J itu melakukan diskusi juga dengan teman-teman tenaga migran yang berasal dari masyarakat Trenggalek, dan mereka juga turut menyuarakan penolakan atas tambang. Kenapa mereka menyuarakan? Karena keberangkatan mereka adalah salah satu bentuk ketidaksiapan mereka terhadap lapangan pekerjaan. Nah, tergerusnya lahan pertanian yang mana menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar ketika terjadi tambang ini akan semakin memperkeruh keadaan dan juga mempersempit lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Jadi, Sun, terima kasih. Saya catat setidak-tidaknya dampak dalam konteks perempuan, sumber daya rusak ini akan punya dampak yang cukup berlapis. Air pertama kali akan berhadapan dengan krisisnya perempuan. Ketika terjadi bencana, kondisi yang relatif sama. Belum lagi kompleksitas pasca andai kata tambang ini dibiarkan berlanjut. Selanjutnya kita ke Mas Rere, manajer kampanye di Eksekutif Nasional Walhi. Kalau di regulasi yang lama, rekomendasi pemerintah daerah catatannya menjadi penting pasca Omnibus Law, bahkan meskipun Bupati sudah mengirimkan surat untuk tidak memperpanjang IUP-nya, izin usaha pertambangan operasi produksinya, tapi dengan regulasi yang baru bisa lanjut. Lebih jauh kayaknya Mas Rere bisa menjelaskan. Silakan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya Rere dari Eksekutif Nasional Walhi, manajer pengkampanye untuk isu tambang dan energi. Jadi sebetulnya saya cuma akan merangkum pernyataan dari para pembicara sebelumnya, bahwa rezim ini dalam tata kelola sumber daya alam, dia melakukan dua kejahatan besar. Satu, dia abai terhadap keselamatan rakyat. Kedua, dia membangkang konstitusi itu sendiri. Gitu. Satu, pengabaian terhadap keselamatan rakyat itu muncul dari masifnya pemberian izin usaha pertambangan. Gitu. Di seluruh Indonesia, total izin usaha pertambangan keseluruhan itu mencapai setengah dari wilayah daratan kita. Wilayah daratan Indonesia itu separuhnya sudah diberikan kepada konsesi pertambangan, baik minerba maupun migas. Nah, ini akan berdampak secara serius terhadap kualitas lingkungan yang ada. Karena degradasi, karena begini, tambang terutama minerba dia punya dua sifat ya. Satu, dia rakus lahan, dua, dia rakus air. Rakus lahan karena untuk menghasilkan 1 gram mineral, dia pasti tidak akan ngeruk hanya dari 1 gram batuan. Gitu. 1 gram mineral bisa membutuhkan 1 ton batuan. Gitu. Sehingga untuk produksi besar pertambangan minerba dia pasti membongkar lahan itu dengan masif, dengan luar biasa besar. Yang kedua, dia juga rakus air sebagai bagian dari kebutuhan purifikasi mineral itu sendiri, penggunaan air itu. Nah, dua hal ini, lahan dan air, itu adalah kebutuhan utama yang juga dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pada wilayah-wilayah terutama Jawa, di mana angka pasti istilahnya kalau
kepadatan, sorry, kepadatan penduduknya itu sangat tinggi. Kita nggak bisa ketemu lagi tuh wilayah-wilayah yang masih bisa longgar ada aktivitas ekstraktif. Semua industri ekstraktif di Jawa pasti kemudian langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Gitu. Nah, itu yang kemudian sekarang terjadi di Trenggalek. Pengabaian terhadap keselamatan rakyat ini juga sangat terlihat dari pembelian konsesi ini. Jadi luas Trenggalek total, Kabupaten Trenggalek total itu 120.000 hektar. Luas tambangnya, satu tambang ini saja itu 12.000. 1/10 dari luas Kabupaten Trenggalek itu diberikan kepada pertambangan. Hanya ngitung kuantitas luasan jumlah tambang itu 10%. Tapi kalau kita cek jumlah manusia, warga yang tinggal pada desa-desa yang diberikan konsesi itu 20% populasi yang ada di Trenggalek itu tinggal di dalam wilayah yang sekarang diberikan konsesi ini. Gitu. Nah, dari sini nampak bahwa pemberian konsesi ini sama sekali tidak memperhatikan unsur keselamatan masyarakat. Alih-alih, apalagi kalau kemudian kita cek keselamatan lingkungannya, gitu. Karena pemberian konsesi ini tepat berada pada wilayah perbukitan Trenggalek yang menjadi sumber utama dari tiga kebutuhan utama manusia: air, udara, dan energi yang dihasilkan dari pangan. Satu, air. Ada 152 sumber mata air di dalam wilayah konsesi ini yang kemudian akan terancam. Kalau kemudian sumber-sumber mata air ini mengalami kerusakan, maka bukan hanya 20% populasi yang tinggal di dalam konsesi, tapi hampir 100% populasi Trenggalek yang tergantung hidupnya dari air yang didapatkan dari wilayah ini juga kemudian pasti akan terancam. Kedua, ini juga kawasan hutan yang mengatur pora perputaran oksigen dan iklim di wilayah tersebut. Kalau kawasan hutan ini mengalami kerusakan, kualitas udara di wilayah tersebut juga kemudian mengalami penurunan. Karena hutan sekali lagi menjadi bagian besar dari pengatur putaran oksigen dan iklim di satu wilayah. Belum lagi hutan juga menjadi benteng dari apa yang kemudian tadi disebut ancaman kebencanaan di wilayah tersebut. Yang ketiga, kawasan hutan dan sumber-sumber mata air yang ada di sana menjadi penjaga penting dari ketahanan pangan di wilayah ini. Jadi tadi sudah disampaikan Mbak Ripto, ada 5 das utama di Trenggalek yang berhulu ke wilayah konsesi ini. Ada das Brantas, ada das Panggul, Konang, Ngemplak, Timpak Nongko. Kalau kita tarik semuanya, ada, saya agak lupa, sekitar 50.000 hektar kawasan persawahan yang menginduk irigasinya dari sungai-sungai yang berhulu dari wilayah ini. Jadi 3 kebutuhan utama manusia, air, udara, dan energi dari pangan, semuanya bisa hilang begitu saja ketika kemudian konsesi pertambangan ini berjalan di Trenggalek. Itu menjadi kata kunci bagaimana pengabaian terhadap keselamatan masyarakat itu muncul di Trenggalek. Itu. Yang kedua, karena kemudian efek dari munculnya Undang-Undang Minerba membuat semua kebijakan soal pertambangan ditarik ke pusat. Nah, pemerintah Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek sendiri sudah menyatakan menolak pertambangan emas ini. Tapi kemudian seolah tidak punya kuasa, hanya untuk mengontrol wilayahnya sendiri. Begitu Bupati kehilangan kuasanya akibat Undang-Undang Minerba yang sudah ditetapkan ini. Nah, kenapa kita bilang dia melanggar konstitusi? Karena konstitusi kita jelas mengamanatkan otonomi daerah, gitu. Jadi upaya otonomi daerah yang sudah dibangun pasca reformasi itu kemudian diporak-porandakan oleh Undang-Undang Minerba. Contoh paling jelasnya seperti yang sekarang terjadi di Trenggalek. Bagaimana Bupati tidak bisa mengatur wilayahnya sendiri. Ketika dia di dalam tata ruang Trenggalek itu tidak ada peruntukan tambang pada wilayah yang sekarang diberikan konsesi. Jadi konsesi ini tidak berdiri pada wilayah yang ada peruntukan tambangnya di Trenggalek. Gitu.
Nah, tapi bupati juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dia melakukan penolakan, ISDN tetap tidak mau mencabut izin, operasi tambang ini tetap kemudian berjalan. Jadi dari Kabupaten Trenggalek kita belajar dua hal gitu, bahwa rezim ini satu tidak peduli dengan nasib rakyat, abai terhadap keselamatan ruang hidup rakyat. Yang kedua, rezim ini membangkang terhadap konstitusinya sendiri. Saya rasa begitu dari saya, Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali catatan tadi. Tambahan sedikit sebagai penutup. Saya menggarisbawahi kalau kemudian tambang ini dibuka, mengulang apa yang disampaikan Pak Busro dan ditutup oleh Bang Riri tadi. Pak Busro menyebutnya sebagai disfungsi moralitas terhadap konstitusi. Bang Riri menyebutnya sebagai kejahatan, pengabaian terhadap konstitusi. Pun ini tambang masih rencana, mungkin sebagai penutup saya beri gambaran. Freeport yang paling mudah diketahui sebagai tambang emas, limbah batuan hariannya 230.000 ton per hari. Secara teoritik kalau sulit membayangkan dari tiap kilogram batuan yang diambil, mineral emasnya hanya 3%. Jadi kalau butuh cukup banyak, kita bisa bayangkan akan seberapa rusak Trenggalek kalau kemudian izin itu dibiarkan beroperasi. Kami buka kesempatan ke rekan-rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan baik yang berada di kolom Zoom, di media Zoom ataupun yang berada secara hadir secara langsung di sini. Kami persilahkan. Ada teman-teman? Kalau tidak saya persilahkan doorstop, biasanya lebih efektif. Nah, ada pertanyaan satu dari Putra. Bagaimana tanggapan dari ketiga kementerian soal audiensi? Baik Aliansi Rakyat Trenggalek. Kenapa kemudian RT RW-nya berlama-lama? Apa alasan Kementerian ATR BPN belum masih isi RT RW Trenggalek? Komitmen apa yang akan dijanjikan dan dilakukan oleh masing-masing kementerian? Bagaimana penjelasan Kementerian ISDM terhadap IUPTSMN dan temuan apa dari Aliansi Rakyat Trenggalek, indikasi pihak-pihak yang mengelak atau memperlambat RT RW Trenggalek? Saya persilahkan kayaknya. Kita himpun sekalian, teman-teman yang di sini ada pertanyaan? Kalau tidak saya persilahkan karena tadi mulai dari ujung kiri, sekarang dari ujung kanan. Monggo Ketua. Oh, dari J aja. Silakan. Oke, terima kasih dari Mas Putra ya. Kayaknya radar Tulungagung ya. Radar Trenggalek. Mungkin kami akan menyampaikan apa aja sih yang sebenarnya catatan-catatan kami ketika mulai Senin Selasa. 2 hari ini beraudiensi dengan pihak-pihak yang kita kirimin surat untuk minta audiensi kejelasan itu. Yang pertama, kemarin kita lakukan di SDM itu, dan ternyata surat kami baru baru diberikan kepada pihak yang istilahnya biasa menerima surat itu jam 10. Dan itu pun harus cari-cari dulu. Maksudnya surat kami itu harus cari-cari dulu. Ya, saya kira sudah 4.0 gitu. Saya sampaikan begitu. Kok ini urusan surat saja masih bingung gitu. Maksudnya penomoran surat segala macam masih bingung. Nah, tanggapannya yang dari SDM itu adalah tanggapannya adalah tidak ada tanggapan. Dia hanya menampung karena kita hanya ditemuin sama humasnya, dan humasnya hanya menampung apa yang kami sampaikan. Terus ada berapa yang masuk ke dalam itu akhirnya cuma 10 orang. 10 orang semua, ada yang 5 dari Tapak, yang 5 ada saya sebagai koordinator, ada Pak Repto, ada Trigus, ada Mas Rere, ada Mas Bagus dari Jatam.
Jadi yang limanya adalah 5 perwakilan tapak yang akan dibongkar gitu. Jadi akhirnya karena semua sudah berbicara dan mereka hanya berbicara bahwa ini menampung dengan banyak alasan bahwa kami itu memiliki apa, ketika izin-izin itu semua ditarik ke pusat, dibebankan mereka punya 5.000 izin yang harus diurusin, sementara hanya sekian, dan ya itu alasan gitu. Bagi kami itu alasan karena kami menjelaskan ke mereka sementara di ATR BPN toh kami bisa diterima langsung sama Menteri dan Wamen. Nah, bahkan di SDM Dirjen saja tidak mau menemui, bahkan surat saja tidak dihiraukan. Jadi kemarin ada perwakilan 2 orang yang masuk, nanti mungkin Mas Riris atau Pak Repto bisa cerita, dan keluar tidak membawa hasil apa-apa juga. Akhirnya kita mulai gelar aksi di depan SDM. Baru 2 menit apa 3 menit kita gelar aksi, tiba-tiba kita disuruh masuk ini perwakilannya 10 orang itu. Dan bingung cari tempat mau kumpul di mana, akhirnya kita hanya di lobi. Di lobi ya resepsionis lah gitu. Di resepsionis kita duduk di situ, kita sampaikan apa maksud tujuan kami, dan akhirnya karena surat itu mereka alasan surat baru nyampe. Ya gimana, katanya Presiden sekarang Indonesia 4.0, tapi urusan surat saja tidak beres-beres gitu. Dan kami mempertanyakan balasan terhadap surat bupati yang masuk ke SDM soal pencabutan permohonan pencabutan IUP yang dikirimkan langsung, bahkan dikirimkan langsung oleh bupati, dikirimkan sendiri bupati datang ke Jakarta, mengirimkan suratnya itu yang dengan tanda terimanya 9 Agustus. Cuman sampai sekarang belum ada jawaban, belum ada tanggapan. Entah suratnya ketelisip atau apa, maksudnya tercecer atau gimana, saya nggak tahu alasannya itu apa. Sangat normatif, tapi akhirnya ketika mereka selalu mengatakan bahwa beban mereka banyak lah, mereka harus ngurusin ini itu, yang ngurusin ini siapalah itu. Nah, kami mentok akhirnya kami membuat keputusan meminta Humas ini untuk menyampaikan surat kami atau memberikan kami waktu dengan Dirjen SDM untuk bertemu gitu, untuk beraudensi gitu. Dan kami mengatakan bahwa beberapa hari ke depan kami masih akan ada di Jakarta, dan selama masa itu itu adalah masa tunggu kami. Kalau selama ini belum ada kita akan aksi lagi ke SDM, rencananya begitu. Itu yang di SDM. Dan akhirnya karena waktu kita terlalu mepet dan kita sudah berjanjian dengan ATR BPN, sebenarnya ATR BPN itu diagendakan di hari besok, hari Rabu di ATR BPN. Cuman ternyata sepertinya para menteri semua disibukkan, tidak ada di Jakarta karena ada acara presidensial G20 ya, urusan itulah. Akhirnya menteri minta diajukan di hari Senin itu. Awalnya di jam 1 siang, tapi ternyata ada perubahan lagi di jam 12:30. Aliansi Rakyat Trenggalek mengirimkan surat itu ke kementerian dengan list yang sudah terdaftar. Ternyata sampai di sini ada teman-teman solidaritas lain yang juga membutuhkan ruang untuk menyuarakan kesusahan mereka ke kementerian. Jadi oke, kita berbagi waktu dengan teman-teman. Ada dari Pakel dan ada dari Riau. Jadi ketika kita di dalam di Kementerian ATR BPN, kita hanya dikasih waktu 25 menit dan kita tidak boleh bawa apa-apa masuk ke dalam. Tas harus ditinggal di luar, HP harus harus disimpan di luar. Cuman ya kayak gitu, tapi sempat kami menyusupkan
alat AP gitu untuk merekam, tapi ternyata error gitu, rekamannya error, jadi nggak bisa diperdengarkan. Nah, karena pembicara kita utama waktu itu adalah 5 orang dengan waktu 25 menit, sebenarnya kita bersepakat bagi per orang 5 menit lah gitu. Cuman ya karena terbawa suasana dan segala macam, poin-poin yang bisa didapatkan Trenggalek itu bahasanya mengadukan kepada Menteri ATR BPN bahwa RT/RW Trenggalek ini sedang dipaksa untuk memasukkan kawasan kawasan pertambangan miliknya PT SMN itu, maksudnya di dalam RT/RW-nya oleh provinsi, jadi terhalang-halangi RT/RW-nya Trenggalek. Nah, di sisi Menteri menjelaskan bahwa dia hanya bahasanya apa ya, maksudnya yang menjadi bagiannya dia adalah tata ruang. Jadi ketika proses tata ruang ini terhambat segala macam dengan hal-hal seperti itu, beliau berjanji akan memanggil semua pihak-pihak yang membuat tata ruangnya Trenggalek rumit, termasuk dari provinsi, bahkan daerah sendiri, mungkin dari lintas kementerian. Beliau akan menyampaikan seperti itu. Waktunya kapan? Waktunya tidak dikunci kemarin. Waktunya tidak dijelaskan. Itu yang poinnya untuk Trenggalek di situ. Dan langsung waktu itu juga ada dirjennya, dirjen bagian apa itu Ibu? Dirjen penataan ruang ya. Itu diberikan tugas untuk segera mengurus itu. Gitu saja kunciannya. Terus yang poin kedua adalah kita dari Aliansi Rakyat Trenggalek meminta Menteri memberikan catatan khusus atau apapun bentuknya yang menegur pemerintah provinsi bahwa mereka pun sudah mengeluarkan sesuatu yang akhirnya berujung bermasalah dengan melanggar aturannya sendiri. Karena dalam Pergub tahun berapa itu saya lupa, nanti saya kocaklah data. Kalau saya gitu-gitu ingatannya agak lupa. Itu mewajibkan sebelum IUP-OP terbit, itu mewajibkan perusahaan harus mengurus izin kesesuaian tata ruang. Cuman perusahaan ini tidak pernah mengajukan informasi kesesuaian tata ruang kepada pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Perda RT/RW-nya yang 2012-2032. Tidak ada sama sekali perusahaan ini mengajukan informasi kesesuaian tata ruang. Tapi di pemerintah provinsi yang mewajibkan dengan peraturan gubernurnya itu mewajibkan perusahaan itu mengurus kesesuaian tata ruang, tiba-tiba dia sudah mengeluarkan sendiri gitu. Maksudnya di situ pemerintah daerah juga protes. Pemerintah daerah protes bahwa kamu belum mengajukan informasi kesesuaian tata ruang, tapi bagaimana provinsi bisa mengeluarkan itu? Padahal yang mewajibkan adalah peraturan gubernur gitu. Nah, ini kita sampaikan ke Pak Menteri bahwa beliau akan menyikapi hal itu. Itu yang hanya sebatas itu, maksudnya yang dijelaskan. Kita waktunya kita nggak banyak memang ada di dalam itu, karena kita berbagi waktu ya dengan teman-teman Pakel, permasalahan teman-teman Pakel dan permasalahannya teman-teman Riau. Sudah selesai, akhirnya kita dapat kontak. Nanti mungkin yang untuk ngawal di kementerian ada teman-teman Wali, Eknas, nanti juga dari dari pemerintah daerah, Pemkab juga pastinya akan selalu berhubungan dengan dirjennya, karena dirjennya sudah diperintah sama menteri kan begitu. Ini nanti di skupnya kalau informasi-informasi bagaimana progresnya, pastinya yang lebih paham nanti pemerintah daerah dan teman-teman yang ada di Eknas Wali. Itu yang di Kementerian ATR BPN. Akhirnya kita pulang, malam evaluasi segala macam, kita persiapkan yang untuk hari ini. Hari ini juga kita diterima sama dirjen ya, siapa? Direkturnya ya, direkturnya. Nah, itu kita diterima tadi rencananya di gedungnya Blok 7, cuman saya tahu kalau di gedung itu
ruangannya pasti sempit. Kapasitasnya paling maksimal tuh 6 orang udah berdesakan gitu. Cuman waktu itu kita dikasih slot 10 orang. Akhirnya kita negosiasi lagi tadi, kita mau semua masuk karena Mas Rere tahu ada ruang yang besar yang bisa menampung teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata masih ada yang kerja atau segala macam. Cuman yang masuk tadi ada sekitar 20 orang ya, 20 orangan lebih lah gitu. Itu masuk, yang lainnya menggelar aksi di luar. Itu sama juga di ATR kemarin, kita masuk dan yang lainnya menggelar aksi di luar. Di KLHK dua poin yang kita kunci tadi itu, satu adalah bahwa apa yang menjadi informasi dari kami masyarakat Trenggalek kepada Kementerian Lingkungan Hidup menjadi catatan-catatan khusus yang akan diarsipkan sama mereka jika perusahaan ini ada atau jika ada pengajuan untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan. Kalau dulu izin pemakaian izin pinjam pakai kawasan hutan kalau dulu. Nah, sampai saat ini perusahaan maupun provinsi itu belum ada pengajuan untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan. Itu poin satunya. Poin dua adalah proses ini bisa terjadi itu atas dasar rekomendasi dari gubernur. Berarti ketika gubernur merekomendasikan, maka itu akan menjadi bagian untuk dikaji dari KLHK apakah dia akan menyetujui atau tidak menyetujui. Nah, cuman dasarnya tetap kuncinya dari rekomendasi gubernur. Makanya kami tadi saya sempat ngobrol sama Mas Riri juga bahwa oke, berarti ada agenda tertentu kita akan datengin gubernur. Jangan sampai gubernur mengeluarkan rekomendasi untuk itu, karena sudah 2 kali ini Dinas Kehutanan Provinsi itu memfasilitasi perusahaan dengan biaya perusahaan melakukan tinjau lapang untuk proses IPPKH gitu. Nah, kalau ini masih terfasilitasi oleh dinas provinsi, pasti gubernur akan mengeluarkan rekomendasi gitu. Nah, ini makanya kita berpikir oke, kita mendapatkan clue itu, kita mendapatkan prosesnya bagaimana dia berproses di sana. Yang ketiga adalah yang ini di luar kuncian itu ya. Yang ketiga adalah soal, karena kita tadi sudah menjelaskan bahwa wilayah Trenggalek itu ada kawasan lindung lah, ada kawasan produksi segala macam. Di kawasan lindung pun ada aturan yang memperbolehkan dia ditambang dengan closed pit, sistemnya closed pit segala macam, atau karena itu biayanya biasanya mahal, akhirnya mereka open pit. Bagaimana yang kejadian seperti di Tumpang Pitu. Jadi statusnya dirubah dari status lindung menjadi status hutan produksi. Nah, ini kita mendapatkan juga gambaran bahwa ada proses-proses yang harus dilakukan ketika melakukan itu. Cuman itu pun juga belum ada pengajuan untuk perubahan status dari kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Jadi sampai di sini di Kementerian Lingkungan Hidup, perusahaan belum ada proses sama sekali yang bersentuhan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ada satu hal yang menjadi pertanyaan kami tadi adalah salah satunya soal izin lingkungan yang keluar sebelum untuk AMDAL yang mereka gunakan izin lingkungan. Nah, cuman ternyata sekarang izin lingkungan pun ditarik ke pusat ya. Izin lingkungan pun ditarik ke pusat. Nah, cuman ini masih ada permasalahan, izin itu keluar itu di masa transisi, dan sekarang bermasalah itu juga di masa transisi aturan. Kalau keluarnya di masa transisi pejabat penguasanya, kalau ini dia belibet kayak gini di transisi aturan dari peralihan undang-undang dan akhirnya kewenangan itu dicabut dibawa ke pusat. Jadi sebegitu rumitnya kondisi yang ada di Trenggalek secara aturan-aturannya. Jadi yang jelas bahwa
ini tidak selesai gitu. Apa yang kami lakukan ke Jakarta ini belum selesai sama sekali. Karena permasalahannya segitu rumitnya, sementara wakil gubernur yang dulu juga tahun 2016 memulai mengeluarkan lagi izin lingkungan, ya kemudian 2018 Dinas Provinsi juga mengeluarkan izin lingkungan yang menjadi dasar kajian AMDAL-nya perusahaan itu, dan akhirnya dia dapat IUP. Itu juga di dalam di media segala macam dia mengatakan bahwa dia mendukung sikapnya bupati untuk menolak itu. Walaupun dia munculkan juga ada surat dari Dinas SDM bahwa akan menindaklanjuti suratnya bupati. Ini kata-kata yang tidak jelas juga. Menindaklanjuti yang seperti apa? Apakah dikeluarkan atau apa? Jadi kata-kata itulah yang sering dia gunakan gitu. Maksudnya begini, tapi yang samar gitu. Kosakata yang samar yang dia pakai. Nah, dengan kondisi yang kayak begitu, permainan-permainan kayak gini nih, ini yang bikin permasalahan ini jadi tambah rumit gitu. Karena di antar antar lembaga dan antar aturan gitu, aturannya udah saling bertentangan, terus lembaganya juga saling tidak satu titik bahwa dia bisa diselesaikan di sini. Sementara pemerintah provinsi juga, yaitu tadi saya bilang wakil gubernur support menolak izin tambang, tapi surat di Dinas SDM yang ke Kementerian SDM itu hanya menindaklanjuti surat dari bupati begitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Sebelum ditambahkan 4 lainnya, karena banyak hal yang sudah dijelaskan, saya tambahkan sekalian pertanyaannya dari Kakak Melani di IDN Times. 1, soal tindak lanjut pasca ke kementerian ini. Yang kedua, adakah sejauh ini dampak di lapangannya? Terima kasih. Sila monggo lanjut ke Pak Ripto. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putra Radar Trenggalek ya, terkait apa hasil pertemuan yang ada di 3 kementerian. Satu kesimpulan saya ketika kami melakukan audiensi di Dirjen Minerba SDM, bahwa revolusi mental yang selama ini menjadi jargon pemerintah itu total tidak berjalan, ini hanya menjadi simbolik. Karena apa? Mengurus surat permohonan audiensi saja itu tidak bisa terdokumentasikan dengan baik, apalagi akan mengurus tupoksi di Dirjen Minerba yang begitu banyak, yang begitu besar. Apalagi sekarang dirjennya sudah ketambahan tugas menjadi PJ Gubernur Bangka Belitung. Nah, ini jadi persoalan saya kira, ngurus surat aja tidak selesai, apalagi tupoksinya itu tidak bisa dijalankan. Ketambahan tugas baru menjadi PJ Gubernur Bangka Belitung. Ini persoalan bahwa revolusi mental yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah, ini hanya menjadi ilusi, halusinasi, dan fatamorgana. Ini kesimpulan saya. Bahkan kalau kita kaji lebih lanjut, Hannah Arendt mengatakan bahwa kerja yang simbol dengan pakaian putih, sepatu cat, dan celana hitam, ya ini simbol yang sebenarnya dalam stratifikasi aktivitas manusia berada dalam tingkatan yang paling rendah. Karena kerja itu lebih mengedepankan otot, yang lebih tinggi lagi seharusnya karya, karena itu menggunakan otak, dan yang lebih tinggi lagi adalah aksi, karena perpaduan otot dan akal. Nah, disinilah saya kira yang perlu direvolusi total di kinerja Kementerian SDM, khususnya Dirjen Minerba, di mana surat kami tidak ditanggapi, bahkan ketika dicari ya tidak ketemu. Nah, ini kesimpulan pertama, sehingga kami akan masuk saja harus melalui prosedur protokoler yang berlapis-lapis, dan itu pun juga tidak ditemui oleh orang yang seharusnya punya otoritas itu, hanya diterima oleh bagian humas. Sehingga
kesimpulan apa yang kami hasilkan? Ya, tidak ada kesimpulan. Jadi tidak ada kesimpulan apa yang harus kami lakukan yang kami dapatkan. Tetapi kemudian ketika kami datang ke Kementerian ATR BPN, juga di Kementerian KLHK, ini surat kami ditanggapi dengan baik, bahkan diskedulkan kami untuk bisa bertemu. Sehingga kami di ATR BPN diterima oleh Menteri, Wamennya termasuk lengkap dengan dirjennya. Sehingga hasil dari ATR BPN itu kemarin pertama bahwa terkait dengan tata ruang yang seharusnya itu segera diselesaikan Perda RT RW Kabupaten Trenggalek, karena selama ini terganjal terhadap ada semacam pemaksaan harus memasukkan zona wilayah tambang emas ya di dalam perda tersebut, sehingga sampai sekarang belum terselesaikan. Sehingga Menteri menugaskan kepada Dirjen 1 untuk segera memanggil untuk koordinasi Dirjen Minerba ESDM, termasuk juga Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, ketiga adalah Bupati Trenggalek untuk segera melakukan itu. Tetapi konteks ini tidak sepenuhnya menjadi otoritas di Kementerian ATR BPN, karena itu harus melibatkan kementerian lain, termasuk Kementerian KLHK dan juga Kementerian ESDM. Sehingga ini perlu dikoordinasikan, maka beliau menyanggupi untuk mengkoordinasikan tentang itu. Dan kami juga kejar kapan progresnya itu kita dapatkan. Kami diberi kontaknya untuk bisa mengupdate terhadap perkembangan lanjut. Terus ketiga di KLHK, tadi saya kira sudah dijelaskan oleh kawan J. Mukti, tidak perlu saya ulang kembali. Terus kemudian tindak lanjut yang akan kami lakukan untuk di kawasan wilayah Kabupaten Trenggalek, kami dari ART tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perlawanan terhadap upaya-upaya eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek yang akan mengancam ruang hidup bagi rakyat Trenggalek. Sehingga upaya-upaya itu yang kami lakukan adalah melakukan edukasi, dan kami akan berupaya untuk mengedukasi masyarakat Jampungan sampai terjadi benturan yang terkadang itu juga bagian dari upaya yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan eksploitasi itu bisa cepat terjadi, sehingga antara pro dan kontra ini kami jaga betul, jangan sampai terjadi gesekan, karena kami khawatir kalau pro kontra itu bisa terjadi dan dikipas-kipasi, itu justru akan memuluskan terhadap upaya eksploitasi ini. Maka kami komitmen bahwa gesekan itu akan kami hilangkan dan akan kami netralisir supaya tidak memuluskan terhadap upaya-upaya itu. Kemudian yang kedua, kami terus melakukan koordinasi dengan berbagai jejaring dengan kawan-kawan Walhi yang juga selama ini concern terhadap upaya-upaya penyelamatan lingkungan terhadap rencana eksploitasi tambang emas, juga kawan-kawan dari jaringan advokasi tambang, kawan-kawan dari YLBHI, juga kami disupport penuh dari pimpinan pusat Muhammadiyah, baik dari LBH Muhammadiyah, dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Hukum HAM pimpinan pusat Muhammadiyah, mendampingi kami mengawal terhadap upaya-upaya yang mengarah pada kejahatan lingkungan yang terjadi dari eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Terus kami akan mencoba turun di lapangan di kawasan konsensi bersama juga pemerintah daerah. Kami satu kata bahwa kami akan mempertahankan ruang hidup kami untuk bisa membangun green prosperity. Ini yang menjadi komitmen kami bersama. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Soal 3 kementerian tadi banyak dijawab. Nah, sekalian lanjut, monggo jawab soal dampak dari pertanyaan dari Mbak Melani. Silahkan. Siap. Nah, iya.
soal dampak kita boleh. Ini terkait soal dampak, apakah ada desa yang desa yang terdampak atau belum? Dari apa yang sudah kami lakukan selama ini menjadi sebuah kabar kecil lah gitu ya, bahwa ini adalah kemenangan rakyat Trenggalek bisa menahan perusahaan ini belum beraktivitas sama sekali. Jadi sudah mulai 2019, 2020, 2021, 2022, 3 tahun hampir mau masuk 4 tahun, mereka tidak beraktivitas sama sekali. Bahkan kalau secara aturan mereka harus bikin batas segala macam, dia tidak melakukan itu sama sekali. Dan ini sebenarnya sudah cukup alasan untuk mencabut izin itu. Nah, cuman apa masalahnya sehingga pemerintah tidak mencabut izin itu? Karena sudah banyak sekali aturan-aturan juga yang dilanggar dalam prosesnya. Dalam ini IUP juga sudah keluar aturan-aturan yang mewajibkan bahwa dia 6 bulan ya, paling lama 6 bulan dia harus sudah melakukan pemasangan tapal batas atau segala macam. Itu mereka tidak melakukan. Dan ini sedikit kabar baik memang bagi kita, walaupun energinya besar juga, bahwa kita sudah bisa menahan mereka segitu panjangnya untuk tidak melaksanakan. Jadi kalau dampak belum ada, maksudnya terdampak atau bagaimana belum ada. Cuman memang perusahaan ini masih tetap bergerilya supaya mendapatkan dukungan masyarakat dengan bagi-bagi sapi lah, dengan bagi-bagi benahin musola, dengan benahin nambal-nambal jalan begitu, dengan iming-iming segala macam gitu. Cuman itu saja yang mereka lakukan, dan mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Gerilya tapi sembunyi-sembunyi, karena kadang kalau bupati tahu juga, kayak waktu kapan hari di Trenggalek itu 30 Agustus. Itu hari jadi Trenggalek. Itu tiba-tiba mereka juga pasang karangan bunga selamat hari jadi Trenggalek. Tapi bupati marah karena ini pelecehan gitu. Bupati sudah bersikap seperti itu, tiba-tiba kok ada karangan bunga di situ, makanya yang disingkirkan sama Satpol PP gitu. Hal-hal yang seperti itu yang terjadi di Trenggalek. Banyak perusahaan ini sudah melakukan pelanggaran banyak, tapi pemerintah tidak segera menyelesaikan, bahwa cabut itu. Bereskan, kabupaten juga pengen baik dengan wilayahnya. Itu aja mungkin jawaban. Mas Riri, monggo. Sudah semuanya disampaikan. Poin pertamanya, ESDM tetap tidak ingin mencabut izin dengan berbagai alasan, terutama karena yang nemuin kita juga cuman humas. ATR BPN akan segera mengundang dua pihak, baik dari ESDM maupun dari Bupati, untuk memastikan dari provinsi juga di soal tata ruang, karena masih ada dua. Jadi ESDM tetap ngotot harus ada zonasi tambang, Bupati tetap kekeh tidak boleh ada zonasi tambang di dalam revisi RTRB. Ya kalau ATR ya dia memposisikan diri ada di tengah-tengah gitu lah ya, kira-kira ya nanti kami komunikasikan di keduanya begitu. Kalau KLHK karena memang belum ada permohonan pinjam pakai kawasan hutan dan juga penurunan status, ya mereka belum bisa berkomentar, meskipun tadi menyatakan bahwa apa yang diceritakan oleh warga soal pentingnya ekologi ini, kawasan hutan di wilayah itu untuk keselamatan hidup warga pasti akan menjadi concern mereka, itu catatan mereka. Kalaupun nanti ada permintaan itu, maka kepentingan nilai ekologi wilayah itu tadi sudah diceritakan, katanya mereka tadi pernyataan tadi akan tetap dipakai sebagai acuan gitu dari cerita-cerita warga tadi. Itu. Terima kasih rekan-rekan. Tidak terasa kita hampir jam 4.49. Selanjutnya rekan-rekan media, baik yang berada di kolom Zoom ataupun yang di sini, bisa bertanya langsung kepada narasumber. Saya mohon izin nanti juga share kontaknya kepada rekan-rekan media yang tidak hadir. Terima kasih.
Untuk beberapa detail soal rilis akan bisa dibagikan digital, bisa menghubungi Bang Ojit di situ. Oh, di depan. Nanti bisa, oh di belakang. Bisa dibagikan, mohon mengisi nomor handphonenya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadirannya. Mohon maaf meminta waktunya. Oh iya, di belakang ada camilan. Terima kasih, selamat siang. Pak Busro, terima kasih atas kesediaan waktunya. Mohon maaf minta waktu. Rekan-rekan media yang juga berada di ruang digital. Selamat sore, salam adil dan lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.